Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selama 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, selama 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, telah mempersiapkan diri untuk menyambutnya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok insya Allah kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Tamu agung itu tiada lain adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat bagi umat Islam di seluruh muka bumi ini, bahkan bagi seluruh alam semesta. Karena di bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan bagi seluruh umat manusia. Tamu ini datangnya hanya 1 tahun sekali, teman-teman. Dan kalau sudah datang, ia tidak akan kembali lagi. Karena yang hadir setahun berikutnya ada bulan Ramadan yang baru dengan lembaran amalan yang baru pula. Oleh karena itu, para salafus soleh selalu mendambakan kedatangan bulan Al-Quran ini dan menyambutnya dengan berbagai persiapan, agar mereka berhasil meraih kemenangan, mendapatkan banyak pahala dan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selama 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, selama 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, telah mempersiapkan diri untuk menyambutnya, Masya Allah. Teman-teman dengarkan, hal ini terlihat dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Rajab, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebagai berikut: Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman sekalian, bagi para salafus soleh, bulan Ramadan adalah bulan training dan pendidikan, karena di dalamnya terjadi sebuah proses di mana seorang muslim dituntut untuk lebih baik daripada bulan-bulan lainnya. Para ulama salaf menjadikan bulan puasa sebagai bulan penempaan dan pembekalan diri untuk menghadapi hari-hari di luar bulan-bulan Ramadan nantinya. Maka tidak aneh kita mendengar dari riwayat mereka yang menuturkan bagaimana mereka berhasil menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam 1 bulan dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setiap malamnya. Masya Allah, teman-teman, ini patut kita contoh. Mereka betul-betul serius memahami nilai keagungan bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka berusaha untuk menggunakan setiap detik yang ada untuk diinvestasikan dalam amal kebaikan. Sebagai contoh adalah Imam Bukhari yang dikenal sebagai ahli hadis. Beliau mempunyai aktivitas unik selama bulan Ramadan, yaitu mengumpulkan para sahabatnya dan mengajaknya untuk sholat berjamaah. Bersama-sama para sahabatnya ini, beliau menghatamkan Al-Quran selama 3 malam. Dipilihnya waktu sahur sebagai waktu untuk menghatamkan, sedangkan di siang harinya setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan muncul adalah, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik secara fisik maupun mental. Namun beberapa hal yang harus sejak dini diantaranya adalah: pertama, tobat nasuha dari segala dosa. Yang kedua, menjaga hati dari berbagai penyakit yang bisa merusaknya. Dan yang ketiga adalah tekad sepenuh hati untuk berubah menjadi insan yang bertakwa. Dan yang keempat adalah memahami karakter Ramadan dan tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Dan kita harus mempelajari benar-benar tentang bulan suci Ramadan. Di samping itu, agar puasa kita tidak sia-sia, maka harus kita hindari perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai puasa sendiri, seperti melakukan dosa walaupun kecil, menghabiskan waktu di depan TV, berlebihan dalam berbuka dan sahur, berlebihan tidur, terutama di siang hari. Tidak dianjurkan untuk tidur yang lama, karena hakikat puasa itu tidak hanya menahan diri dari makanan, minum, dan nafsu saja, tapi kita harus mampu menahan mulut, pandangan, hati, dan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tidak sudi untuk membalas lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah beberapa persiapan yang perlu kita siapkan dalam menyambut tamu agung. Semoga Allah selalu menolong kita dalam menjalankan ibadah puasa dan mengisi hari-hari dengan berbagai amalan-amalan soleh. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah.